pilihan itu kan menjadi eksklusivitas di layar lebarnya itu kan, sehingga orang nggak punya image dia bikin podcast tiap hari itu ya. Itu dia. Nah ini itu yang menarik tuh. gue pengen sharing, makanya gue mau bridging ke cerita gue yang berikutnya. Oke. Kan tadi gue udah cerita gue bikin company Parama Talents. Betul. Yang kedua gue bikin company kedua, yaitu Beacon Film. Oh yang ini ya, Esok Tanpa Ibu ya? Yes. Gue udah lihat tuh trailernya tuh. Yes. Terus. Jadi Esok Tanpa Ibu adalah salah satu film pertama di mana Beacon Films benar-benar co-produce dari awal. Producing kreatif sama producing secara bisnis juga gitu. Jadi kita ngawal dari pas proses syuting sampai editingnya, berapa draft sampai milih lagunya, soundtracknya, sampai ini kayak perlu dideket, ini shot ini kelamaan perlu dipendekin gitu, sampai sedetail itu. Oh, lu sampai gue tongkrongin sampai. Wow. Jadi yang geser dikit boleh nggak dilamain dikit deh, kok kayaknya barusan kentang banget belum selesai, udah cut to another shot gitu. Terus kan gue belajar directing juga, makanya dengan gue produce tuh gue sempet jadi pengen banget jadi ngedirect juga. Dan itu gue sekarang baru belajar ya, tapi nanti gue ceritain lagi. Terus yang si producing ini sampai kita in charge untuk oke, ini budgetnya sekian. Beacon ngambil tanggung jawab untuk cari investasi 40% ya, atau 30% dulu pertamanya kita. Oke, chip-innya di 40. Dan kita jualan dong, karena kan kita juga raise money kan, fundraising kita cari investor kita sampai 30% ketutup. Nggak taunya appetite dari kita lumayan banyak. Jadinya kuota kita jadi lebih besar, 40 apa? 40 45 ya. Pokoknya lumayan besar lah gitu loh. Jadi ownership kita, stake kita di project itu lumayan jadi besar. Terus habis itu jadi secara bisnis ya gue sambil syuting sambil bolak-balik Jakarta ketemu investor saya. Jadi buka-buka PowerPoint ngasih lihat ini slide, pitch. Terus jadi gini Pak, kalau misalnya kan bapak-bapak ini kan banyak yang kita approach itu kan bukan investor film. Yeah. Jadi bapak-bapak ini tuh banyak yang punya bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak yang investnya tuh di real sector. Jadi selama ini invest di apalah real sector lo bayangin, ada perkebunan, apa tambang, apa segala macam. Jadi mereka kan nggak tahu banget nih nama film tuh kayak gimana sih, karakter investasi di film itu seperti apa. Nah kita lah yang mengambil tanggung jawab untuk mentranslate itu kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu ROA, yaitu angka. Ini kalau misalnya invest segini resikonya segini, dan kalau mau balik modal itu mungkin Bapak bisa mengharapkan ada 3 skenario. Kalau misalnya skenario good gimana, bad gimana, kalau misalnya cuan banget gimana gitu loh. Dan dia mikirin semuanya lah kita iniin. Gue partneran bertiga, gue sama saudara gue ada yang lawyer. Jadi kita secara agreement, secara dokumen tuh rapih lah. Sama dia punya sohib SMA si Hizkia, itu dia investment banker. Jadi cocok kan, gue orang filmnya, gue ada temen lawyer sama ada investment banker. Jadi dia yang angka bikin waterfall segala macam. Seru banget. Gue dengerin aja seru. Lu pasti seneng deh. Seru. Kapan lu gue tawarin mau invest juga.